A'udzubillah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Sa'idul Khudri ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala anna rajulan qala ya Rasulullah tuba liman ra'aka wa amana bika wa qala tuba liman ra'ani wa amana bi summa tuba liman amana bi walam yarani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, iftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmatka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ghurina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka lisanan dzakira wa qalban syakira wa badanan sabira wa suhbatan tu'inuna fi dunyana wa akhiratina birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin al-mukarramun al-ulama, wabil khusus guru-guru kita yang mulia Al-Habib Abah Ali Ausa bin Ismail bin Umar bin Yahya, juga guru kita Al-Habib Abdullah Faruk bin Ahmad bin Ismail bin Umar bin Yahya, dan juga tak lupa Al-Habib Salim bin Umar bin Jindan, dan juga Al-Habib Malik bin Basaiban. Mudah-mudahan kehadiran beliau semua dzurriyyah Nabi di ini tempat bisa membawa keberkahan kepada kita semua, dan mari kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan beliau semua senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara jasmani maupun rohaninya, dan mudah-mudahan senantiasa diistiqomahkan dalam membimbing kita. Amin Allahumma amin. Tak lupa juga kepada para jamaah yang saya cintai dan juga saya banggakan. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah pada malam hari ini telah memilih kita menjadi hamba pilihan Allah, sehingga kita diberikan taufik hidayah, bisa ringan melangkahkan kaki, mengayunkan dua tangan menuju tempat yang penuh berkah ini. Dan mudah-mudahan tempat ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kebersamaan kita kepada dzurriyyah Nabi senantiasa bisa memberikan sebab dan wasilah mudahnya kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam adalah kita sanjungkan ke pangkuan baginda Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau kita nanti syafaatnya di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah dalam mengamalkan tuntunan Sayyidi Syekhunal Mukarram, senantiasa kita menjadi santri dan murid Sayyidi Syekhunal Mukarram yang dibanggakan oleh beliau, dan kita benar-benar diaku dunia ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah,
sesuai dengan cita-cita dan rencana kita bahwa setiap bulan di awal bulan kita sudah meyakinkan diri untuk menjemput keberkahan daripada Dzurriyyah Syekhuna ini, untuk menghadirkan Dzurriyyah Syekhuna di tengah-tengah kita, sehingga kita mendapatkan ilmu tentang tuntunan Sayyidi Syekhuna yang benar-benar dari sumbernya. Karena Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berkepentingan atau sumbernya. Niscaya di mana kita tidak mengetahui hal yang khususnya tuntunan Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram, kalau kita bertanya langsung kepada sumbernya, insya Allah tidak akan sesat dan yakin akan menemukan kebenaran yang hakiki. Juga Abi membawakan sebuah hadis, anna rajulan, sesungguhnya ada seseorang sahabat qala, yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tuba liman ra'aka wa amana bika. Sungguh beruntung ya Rasulullah, kita ini, kata sahabat, orang yang bisa melihatmu langsung dan diberikan oleh Allah keimanan, meyakini kerasulanmu ya Rasulullah. Kita ini benar-benar orang yang beruntung. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tuba liman ra'ani wa amana bi. Betul, sangatlah beruntung orang-orang yang melihatku langsung, hidup sezamanku, dan mereka beriman kepadaku. Tetapi summa tuba. Tetapi ada di antara umatku yang lebih beruntung daripada kalian. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang 3 kali, sangat amat beruntung, yaitu orang yang beriman kepadaku dan dia belum pernah melihatku. Dia belum pernah melihatku tapi percaya dengan kerasulanku. Subhanallah. Kalau saya boleh kita kiaskan atau dengan yang namanya zaman itu pasti berulang, sejarah pasti berulang. Mungkin di antara murid-murid Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram yang hidup bersama Syekhuna, mungkin beliau mengatakan, akulah orang yang paling beruntung, akulah orang yang paling bahagia yang hidup sezaman dengan Abah Umar, sehingga aku mempercayai dan mengikuti tuntunannya, melihat langsung karomahnya, melihat langsung kalamnya. Mereka murid-murid Sayyidi Syekhuna yakin, bangga seperti itu. Tetapi Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram akan lebih bangga dan mengatakan, pada akhir nanti, pada akhir zaman nanti, ada umat yang lebih beruntung, berbahagia dan amat sangat beruntung, yaitu orang yang berbaiat tidak langsung denganku tapi dengan dzurriyyahku dan percaya dan mengikuti tuntunanku. Mereka tidak pernah melihat karomahku, tidak melihat wajahku, tidak pernah bersalaman denganku, dan tidak pernah berkumpul denganku, tapi mereka yakin dengan tuntunanku dan mereka setia dan istiqomah menjalankan apa segala sesuatu yang aku ajarkan. Subhanallah, yaitu kita ini. Amin Allahumma. Sehingga
dengan kecintaan kita, mahabbah kita dengan Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram, sehingga kita kepingin diaku dan diprioritaskan sebagai muridnya, sehingga kepingin kita, keinginan kita, nama kita terukir di hatinya. Ada murabbi ruh. Maka dengan kita menghadirkan duriah-duriah Syekhuna ke Sukabumi ini, ke tengah-tengah kita ini, bukti kecintaan kita kepada beliau Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram, dan keimanan, keyakinan kita bahwa tuntunan Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram adalah tuntunan yang paling benar di akhir zaman ini. Subhanallah. Maka dari ini kata Rasulullah, tuba summa tuba summa tuba. Maka untuk menyelamatkan ajaran-ajaran Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram, agar kita yakin dan kita di dalam realnya, kita senantiasa setiap bulan menghadirkan zuriyahnya untuk menyampaikan tuntunan-tuntunan Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram, aurat-aurat mana yang benar, aturannya mana yang benar, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, sudah setahun ini kita setiap bulan dapat menghadirkan zuriyah Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram. Mudah-mudahan dengan mahabbah kita, dengan menghadirkan zuriyah Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram, kita benar-benar ditempatkan di hati Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram, sehingga kita berhak mendapatkan prioritas murid yang pertama akan diberikan syafaat oleh beliau. Amin, Allahumma amin. Ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan hadisnya tadi, sangat amat beruntung bagi orang yang memang belum pernah melihatku, beriman kepadaku, dan berkorban demi menjemput syafaatku, sehingga mereka mengorbankan keluarga dan dirinya sendiri. Subhanallah. Demi apa? Demi mendapatkan kecintaan, pengakuan cinta dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, umat-umat yang berani berkorban baik jiwa raganya untuk menjemput syafaatnya Rasulullah, untuk supaya kita diaku sebagai umatnya, kecintaan kita melebihi daripada cinta kita kepada keluarga dan diri kita sendiri. Begitu juga kepada Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram. Jikalau kita menginginkan benar-benar diaku sebagai murid Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram, kita harus berani mengorbankan diri dan keluarga kita demi menempatkan diri kita di hati Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram untuk diaku sebagai muridnya. Ini baru murid dan santri yang sempurna, yang sejati. Tetapi kalau hanya sekedar cinta dan bangga sebagai murid, tidak berani berkorban, sesuai dengan ayat Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan memperoleh sesuatu kebaikan, kesempurnaan yang paling sempurna sebelum kita mengorbankan apa yang kita cintai demi yang kita cintai ini. Tidak akan mendapatkan titel murid Sayyidi Syekhuna yang sejati sebelum kita berkorban apa yang kita cintai demi Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram. Maka dari itu, mari dengan kita sudah talqin, sudah baiat, jangan ragu-ragu dan jangan pernah kita sekali-kali ragu untuk berkorban demi Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram dan demi menjemput syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita simak bersama dan kita ikuti bersama paparan daripada guru kita Habib Ali Ausad untuk menyampaikan tuntunan, dan apabila kita ada pertanyaan-pertanyaan yang memang harus ditanyakan, mari kita dengan santai kita bertanya kepada beliau sehingga ada jawaban yang hakiki. Saya sebagai Sahibul Bait
Mohon maaf yang sebesar-besarnya para habaib, tidak bisa menjamu sesuai dengan layaknya tamu. Ya inilah kemampuan kita, hanya bisa mengundang tapi tidak bisa memberikan penghormatan yang maksimal. Dari kami keluarga besar Majelis Ta'lim Syahadatain Sukabumi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu ahsanal jazaa. Mas, apa yang telah disampaikan mudah-mudahan dapat dipahami dan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Namun syekhuna ilmu iku dari umur dari damar lagi ngaji mumpung Quran masih digelar. Mari jamaah sekalian kita simak, kita dengarkan pemaparan atau sebagai kata pengantar yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habibana Abah Ali Ausad bin Ismail bin Umar bin Yahya, fa'alaihi falyatafaddal maskura. Sallu ala Nabi Muhammad. Sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami muliakan, alhamdulillah hadir bersama kita Habib Salim bin Umar bin Jinda, Habib Malik Basyaiban, dan keponakan saya, mungkin nanti ada perkenalan, Habib Abdullah. Beliau adalah putra tertua dari Abah Ahmad. Jadi, mudah-mudahan ini nanti calon pemimpin masa depan Asyhadatain. Untuk itu kami sekeluarga sedang bagaimana caranya mempersiapkan diri. Mobil khusus Abi Zahwa Sohibul Bait. Alhamdulillah kami sudah 2 kali ke sini ya, ke Sukabumi ini, dan hati ini merasa nyaman kalau masuk ke sini. Kalau masuk ke Sukabumi ini nyaman. Di jalannya sumpek, macet, tapi kalau masuk sini alhamdulillah terasa nyaman luar biasa. Jadi tidak benar kalau tidak bisa menghormati. Kami sangat merasa dihormati di Sukabumi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami cintai, alhamdulillah tadi mukaddimahnya sebetulnya ikut Abi Zahwa supaya lebih singkat karena ini sudah malam. Nanti ganggu yang lain. Kalau di Cirebon langsung digerebek ini. Kita bersyukur bisa hadir dalam acara ini yang insya Allah tujuannya adalah sangat baik. Bagaimana kita mempertebal keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menanamkan dalam hati kita mencintai Sayyidil Mursalin, sebaik-baiknya makhluk Allah, sepanjang atau seluruh ciptaan Allah, beliaulah yang terbaik, yaitu Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, beserta para keluarga yang terpilih, yang suci, maksud kami keluarga Rasulullah yang suci, dan para sahabat-sahabatnya yang terpilih. Juga semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau Rasulullah SAW, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa hal mungkin yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar, bahwa Ali Ausad ini masih muda umurnya. Jadi nggak tahu langsung Abah Umar.
Jadi sama dengan sampean. Bahkan mungkin ada di sini yang tahu Habib Umar, mungkin yang usianya 60 mungkin sudah ada yang tahu. Tahun 73, ini 2021, berarti sudah berapa tahun? 48 tahun. 48 tahun. Jadi kalau yang usia 60 itu mungkin waktu Abah Umar, mungkin di Sukabumi ada jamaah yang umur 60 berarti tahu Habib Umar. Kalau di bawah 60 tahu pun ya nggak begitu paham mungkin. Kalau umurnya 60 berarti beliau ini pastinya agak sudah remaja atau sudah dewasa pemikirannya. Jadi kita atau kami di sini niat yang pertamanya tidak untuk mengajar, tapi niatnya bersama-sama ngaji, menyampaikan sesuatu apabila mungkin perlu yang pernah saya dengar, hanya mungkin kalau sanad bersumber dari keluarga. Tetapi mungkin saja ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi, karena saya juga tidak mengalami, bisa saja tidak bisa dijawab. Walaupun saya ini jujurnya, daripada ngarang masih mending saya katakan saya nggak bisa jawabnya. Jadi untuk itu insya Allah, karena niatnya adalah untuk sama-sama belajar, mempertebal keyakinan kita untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya melalui amaliyah kita yang kita lakukan sehari-hari, yang kita lakukan setiap saat, agar kita berjumpa, agar kita makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan ngaji syahadat nggak ada lain. Kita ini agar kita ini memang betul-betul melakukan perjalanan kehidupan dunia ini dengan sesuatu yang manfaat. Dunia ini adalah bekal untuk akhirat, ad-dunya mazra'atul akhirah, manfaat, sehingga ketika nanti kita hidup di akhirat yang selama-lamanya itu kita mencapai satu kebahagiaan. Salah satunya adalah di masa kita di dunia ini, tadi Abi Jawa sudah sebutkan, dengan menuntut ilmu, mencari ilmu, kemudian kita belajar sekuat tenaga mengamalkan ilmu tersebut, dan terus menerus setiap saat kita belajar agar amaliyah itu istiqomah. Setelah istiqomah juga masih terus harus belajar membersihkan amaliyah itu agar tidak terserang penyakit yang kronis. Karena banyak beramal tetapi banyak penyakitnya juga berbahaya, apalagi tidak mau beramal. Jadi kita sholat, ibadah mahdoh, yang lain itu harus kita lakukan. Kalau tidak dilakukan itu lebih berbahaya. Setelah kita belajar melakukan sholat contohnya, maka kita harus bisa memelihara sholat tersebut. Setelah itu juga kita harus bisa meningkatkan sholat tersebut, agar jangan sampai ketika kita melakukan sholat tetapi kualitas sholat kita ini bahkan bisa jadi lebih buruk dari orang yang sedang ngobrol. Tingkah jasmani kita ini sedang sholat, tetapi pada hakikatnya kita kadang-kadang lebih jelek dari orang yang ngobrol. Itu bisa terjadi. Tuntunan syahadaten ini, tuntunan Habib Umar ini pada dasarnya agar kita sebagai manusia berupaya semua amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya amalan yang betul-betul ikhlas karena Allah,
tersingkir dari penyakit-penyakit kronis seperti ujub, riya, takabur. Karena seseorang yang beramal dengan ditunggangi ujub, riya, takabur dan seterusnya, maka amalnya itu seperti amalnya orang-orang yang munafik. Orang yang munafik adalah orang-orang yang menipu Allah. Ketika sholat kita menghadap Allah, seolah-olah menghadap Allah, tetapi kita munafik, hati kita tidak menghadap Allah. Nah, dicegahnya itu dengan amalia-amalia, riyadhah, latihan-latihan yang sungguh-sungguh agar kita ini ibadahnya betul-betul berkualitas menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Umar ini membuat konsep resep agar kualitas ibadah seorang yang sudah beriman, orang yang sedang mencapai satu pembelajaran yang menuju lebih baik itu diberi resep agar lebih cepat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsipnya seperti itu. Kemudian ada hal lain, kadang-kadang yang kita juga sering lupakan, yaitu yang disampaikan oleh Abi Zahwa tadi. Kadang-kadang kita ini suka mencari sumber dari orang yang tidak pada kapasitasnya, atau mendapatkan sumber dari orang yang sebetulnya membenci kita. Itu lebih parah lagi. Contoh, kita belajar madhab Syafi'i, tentunya harus dengan orang yang memang belajar dengan madhab Syafi'i. Jangan sampai kita mencari informasi tentang madhab Syafi'i dari Wahabi misalnya, itu nggak bakal benar. Begitupun kita mencari informasi tentang as-syahadatain, tentang tuntunan Sayyidi Syekhul Mukarram ini, kalau kita orang as-syahadatain bilangnya Habib Umar ini Syekhul Mukarram, itu dari sumber yang tepat. Jangan sampai dari sumber yang tidak tepat, karena kita tahu tidak semua suka, tidak semua benci. Nah, untuk itu pandai-pandailah kita meneliti, dan tidak hanya dari satu orang. Kalau bisa cari sumber-sumber yang lain. Misalnya dari saya, bisa saja salah, cari sumber lain, kemudian ambil kesimpulan yang paling tepat. Saya kira nanti kita akan kembangkan dengan santai. Ini kalau situasi kayak gini ditegang, saya nggak suka diskusi, nggak bakal muncul pertanyaan, kemudian saya juga nanti jawabnya kikuk. Santai aja, santai, seperti ngobrol sehari-hari, sambil ngopi, sambil kalau yang suka ngerokok, karena Abi Jawa nggak termasuk yang mengharamkan rokok, santai aja, insya Allah ya. Hanya beliau nggak ngerokok, tapi tidak mengharamkan rokok. Jadi ayo kita santai. Apa yang nanti dipertanyakan akan saya coba jawab sebisa mungkin saya. Kalau tidak sanggup, kembali saya ulangi, mungkin saya tidak bisa menjawabnya. Saya catat, kemudian saya nanti pulang tanya kepada yang lebih senior. Contoh misalnya Abah Ahmad. Abah Ahmad ini yang menjamani langsung, saksi sejarah, tidak kata orang lain, sebagian besarnya banyak tahu. Itu saja agar tidak melebar waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.